Pernah nggak ini Pak Mardigu melakukan gratifikasi? Oh, pasti pernah. Udah Pernah, jawabannya pasti. Daripada gue nanti bilang enggak, terus Iya. nanti gue di akhirat digorok juga. Malaikat udah iya. Kan itu begini Pak gratifikasi. Mardigu, ini ada beda nih antara gratifikasi dengan suap. Kalau gratifikasi itu kan meeting of mind ya. Iya, Ya, iya, iya. Oke, jadi pernah dilakukan oleh Pak Mardigu? Pernah. Dilakukan itu sehubungan dengan supaya proyek Yes. ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, kadang-kadang anaknya lah kita Oke. apain, istrinya lah kita iniin, kita temenin belanja, mau gimana? Iya, iya. Iya, Karena Pak. kan gratifikasi itu kan pengertiannya sangat luas Pak Luas Mardigu ya. sekali, iya. Memberi fasilitas, diskon aja tuh Itu gratifikasi. masuk gratifikasi. Jadi, Ya karena bagian dari ngambil hati, bagian dari building debt, gitu. pendekatan ya. Pendekatan, cuman karena dia punya jabatan aja, karena dan kita ada niat, bener Iya, nggak? iya. Yang salahnya cuma di situ kan, Iya, gitu. Sama lah kalau kita naksir cewek juga kita kan drop juga kan, supaya hatinya nengok gitu kan, ya Mbak ya. Jadi yang salah yang pemangku jabatannya ya, karena Iya, kalau- memperdagangkan Yes. jabatannya ya. Iya. Jadi dari sisi Cuma pengusaha. kita juga salah sih, kita juga salah Jadi sih. Pak Mardigu menganggap bahwa apa yang pernah dilakukan itu juga sebuah kesalahan ya. Salah, tapi saya tadi pernah bilang, salah itu kan belum tentu dosa kan ya. Oh gitu ya. Jadi Karena ini kita masih negara yang abu-abu gitu ya, belum negara yang putih banget gitu ya. Ya, gitu. Yang itu jadi utopia, sesuatu yang nggak pernah akan terjadi. Nanti mungkin di surga doang kita begitu gitu. Itu kan ke individu kan, seperti tadi behaviornya yang membedakan. Nah, yang jadi masalah sekali lagi di bangsa kita ini karena mungkin banyak yang lapar, pengen quick money, oke. iya kan? Sehingga yang jabat juga ngambil, toh gue cuma 5 tahun daripada gue lapar nanti pas gue pensiun, bener nggak? Ya, oke. Sedot dulu gitu kan? Sedot dulu. Itu sama pejabat juga, mumpung dia deh yang megang, ini masuk aja dulu deh, belum tentu gue ada kesempatan. Karena ada ketakutan itu, itulah action itu terjadi. Dan itu mungkin landasan, jadi gini, saya dengan rekening masih 1 juta sebulan, berbeda, nggak kayak sekarang kayak terasa bijak gitu loh ngomongnya. Iya kan? Itu kan bullshit banget gue ini. Iya, iya. Karena gue udah cukup gitu. Tapi kalau Udah kaya sekarang. iya bukan gitu lah. Tapi gitu. Jadi saya juga kadang-kadang mengkritik orang, lu mah dulu juga nyikat juga, sekarang udah terasa udah begini bijak lah segala macam ya karena lu udah kenyang gitu kan. Ya, gitu. gitu. Itu sebuah realita lagi gitu. Jadi saya bilang, makanya saya jujur aja. Gue nggak mulus-mulus amat. Jadi yang mungkin kalau ide gue diterima deh. Tapi orang jangan ditiru gitu loh. Kita nih belajar, wudhu gue aja masih belum lengkap gitu loh. Yang menarik itu kan perjuangan kita menjadi lebih baik kan, Ya, gitu. Itu yang perlu. Iya. Tapi ini kan menarik Pak Mardigu tadi ya, karena ada pengalaman melakukan gratifikasi sehubungan dengan perusahaan Pak Mardigu. Saya berpikir begini, tentu orang yang Pak Mardigu gratifikasi itu, yang memberikan gratifikasi, bukanlah pejabat yang berada di level bawah. Ini ada di kepala saya. Pasti. Atau katakan dia pejabat Pengambil di level keputusan lah. dia pasti decision maker lah ya. Oleh karena itu kalau saya lihat kalau dia decision maker di sebuah BUMN, pasti kan gajinya besar nih Pak Mardigu. Ya kan? Saya bertanya-tanya, kok orang ini masih memerlukan lagi hal-hal seperti itu padahal gajinya besar nih, ya. Kan begini. Korupsi itu kan kalau menurut saya banyak penyebabnya ya, Pak Mardigu. Banyak sekali kalau kita menguraikan, tapi ada 2 hal kalau kita sederhanakan. Corruption by need sama corruption by greed. Kalau misalnya pegawai kelurahan yang golongan 2A, Itu needs. kita datang ke kelurahan ngurus KTP, terus dia markup atau katakanlah dia minta uang lebih, misalnya KTP 10.000 dia minta 15.000 atau 20.000, ada selisih tuh 10.000. 10.000 itu masuk di kantongnya. Kenapa dia perlu uang 10.000? Karena memang gajinya, pendapatan dia sebagai pegawai negeri golongan terendah itu tidak mampu membiayai kehidupannya dalam 1 bulan. Jadi dia memerlukan uang 10.000. Itulah yang disebut corruption by need. Ada keterpaksaan, walaupun kita tidak bisa benarkan ya Pak Mardigu, tapi kita bisa pahami. Tapi yang saya nggak bisa pahami ini, tadi yang Pak Mardigu bilang, ini kan orang yang berada di level bawah. Berarti saya kategorikan orang yang Pak Mardigu beri gratifikasi ini adalah corruption by greed nih. Sebenarnya orang yang punya gaji sudah cukup lumayan, nggak perlu lagi dia minta begitu. Sebenarnya. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Ada 2 ya.
Gordon Gekko ini adalah film Wall Street yang sangat mengkritik bahwa greed is good katanya. Jadi ketamakan dan kerakusan itu bagus gitu. Yang kedua memang too much is never enough. Jadi nggak akan pernah cukup manusia itu gitu ya. Itu masalah keimanan soalnya. Gitu itu lain lagi, itu masalah spiritual. Karena begitu mereka memang ya manusia yang jauh dari spiritual, agama apa segala macam itu ya sudah greed aja isinya. Gitu kan. Nah, di situ orang bilang saya belajar gitu. Dulu saya binatang ekonomi. Gitu. Binatang ekonomi karena jadi orang susah itu capek, banyak nyamuk, Pak. Terus begitu sakit kita kayak orang bingung, ngutang sana, ngutang sini gitu ya. Pernah dialami Pak Mardi? Itu cerita panjang karena ayah saya hanya pensiun angkatan udara, pangkatnya kapten. Kapten loh pangkatnya. Jadi anak kolong juga. Anak kolong. Nah itu sama-sama saya. Gitu kan. Nah dia sampingan waktu dulu selesai jam 2 jam 3 waktu sebagai tentara itu, terus dia nyupir jualan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Dan karena gaji yang didapat dari negara itu tidak bisa memenuhi standar. Nah, iya seperti itu kan saya tahu betapa dia capek dan saya juga capek dan panjang kita laparnya itu panjang gitu. Sehingga banyak sekali alasan untuk saya ada bawah sadar saya bilang, aduh gue nggak mau anak-anak gue seperti gue gitu kan. Itu ada rasa, padahal dia punya nasib sendiri, dia punya jalan hidup sendiri, kita mau playing God, kita main-main jadi Tuhan. Terus saya pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah itu tuh yang greed itu yang saya pikir saya punya. Saya pikir, ya itulah saya menjadi orang buas. Gitu. Jadi kalau ini pengakuan dosa ya, kalau pengakuan dosa, eksekusi juga kita. Istilahnya nyogok juga gitu ya. Demi gue menang, sogok gitu ya. Gitu. Nah itu di awal-awal, tapi di tengah-tengah seperti tadi, lama-lama kita bilang kayaknya dengan mantan pejabat dengan kayak gini ternyata isunya bener. Nah itu lebih smooth mainnya, kita nggak ada terbebani gitu segala macam. Terus waktu kita ngasih juga kita tapi kalau ditanya itu adalah nakal gitu kan. Kalau itu melanggar integritas kita akui gitu ya. Gitu. Ini menarik kan, menurut saya apa sih yang harus dilakukan negara ini ya? Kalau kita mendapat gambaran nih, apa sih yang harus dilakukan negara ini ketika misalnya ada seorang yang berada di level menengah atau di atas, yang sebenarnya kalau kita lihat pendapatannya itu kan luar biasa. Gaji orang BUMN itu tadi Pak Mardigu udah sebutkan gede-gede itu. Saya berpikir bagaimana bisa menghabiskan itu dalam sebulan. Besar banget. Tapi toh dia masih bisa disuap, masih bisa diberi gratifikasi. Itu kan berarti sudah secara otomatis bisa kita katakan orangnya corruption by greed, greedy. Kan? Rakus, serakah dan lain-lain sebagainya. Saya tuh pernah kepikir gitu ya. Apakah itu individu satu ya, ataukah juga memang ada sistem yang terjadi di government atau di BUMN itu yang memungkinkan orang ini dengan mudah melakukan itu? Yang kedua, jadi saya pernah terpikir kayaknya peluang lah yang membuat kayak saya pengen berbini 2, niatnya gede, tapi karena nggak ada peluang gitu kan. Nggak berani juga gue gitu kan. Sekarang masih 1 kan? Insya Allah. Jadi itu sama. Jadi semua orang tuh pengen duit lebih. Itu kodrati. Kodrat itu. Tapi kalau nggak ada peluang ya udah gini aja cukup gitu kan. Nah jadi menurut saya ke depannya kalau kita ingin bernegara menjadi negara yang elegan, menjadi negara yang tingkat trustnya tinggi. Corruption itu number 1 untuk ditiadakan. Digerek ya supaya dia hilang. Itu harus mau menggunakan efek jerah, ya kan? Jadi pemiskinan ini contoh yang dilakukan. Ini PR nomor 1 bagi capres nanti 2024. Harus itu. Ya? Kalau nggak bisa itu. jangan dipilih. Jangan dipilih, betul. Saya setuju tuh. Jadi pemirsa ini dengar ya. Iya, ini PR nomor 1 nih apa yang disampaikan Pak Mardigu bagi calon presiden nanti. Korupsi memang karena kalau tingkat korupsi itu tinggi, foreign investment. Ini kita kasih contoh, foreign investment. Investasi asing itu saya bukan anti investasi asing. Tapi saya lebih bukan FDI atau foreign direct investment saya anti. Saya lebih prefer DDI, domestic investasi lah. Gitu, bukan foreign direct investment tapi domestic direct investment.
Kalau kita pakai printing money maka DDI jalan, domestic demand. Tapi kalau enggak ya udah urusan nanti. Yang kedua adalah di Indonesia itu 1 tahun investmentnya $100 per kapita. Oke. Singapura itu $19.000 per kapita. Langit dan bumi kita sama Singapura. Terus Vietnam itu $300 per kapita. Kenapa mereka lebih tinggi? Karena rupanya indeks korupsi sama investasi itu apa ya? Match atau sejalan. Jadi semakin rendah tingkat korupsi, semakin tinggi investasi gitu. Jadi kenapa kita saat ini merosot terus turun? Ya karena korupsinya tinggi. Nah, kenapa? Karena investor itu ingin tingkat keamanan dan kemudahan. Ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum, ada uang yang diinvestasi yang tahu kapan returnnya gitu kan. Di dunia investasi itu pemikirannya gampang. It's not how much money you can get, atau bukan berapa besar yang Anda akan peroleh, tapi how much money you willing to sacrifice, atau berapa uang yang kita korbankan. Nah, kalau di dunia yang korupsinya tinggi, kita korbankan sesuatu itu nggak jelas untungnya berapa. Oke. Tidak ada kepastian kan, karena ini minta lagi, ini minta lagi, ini minta lagi, nggak pernah selesai. Nah, Singapura itu benar-benar bersih begitunya. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama di Indonesia. Ini kalau kita jadi mandatnya, kita yang sama. Jadi nomor 1, kita kurangi jumlah departemen. Kementerian. Oke. Departemen, kementerian. Jadi misalnya departemen sosial, itu kasih Pemda aja. Jadi nggak usah ada kementerian Nggak usah sosial. kementerian di pusat nih, Pemda aja. Turunkan ke daerah ya. Ke daerah. Terus misalnya Kementerian Tenaga Kerja masuk jadi Dirjen Tenaga Kerja. Kenapa? Karena kalau Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Pendidikan itu berantem terus. Ini kebutuhan pasarnya atau ini kemana, pendidikannya kemana. Tapi kalau jadi satu payung di Dirjen ini, itu satu departemen tutup lagi gitu. Terus peranan wanita, gue nggak ngerti sampai sekarang tuh wanita diapain sih supaya berperan gitu ya. Masukin aja. Ini semakin menarik. Karena itu demi mengurangi ini gitu ya, mengurangi departemen tadi gitu ya. Terus Menko juga sama, Menko kan ad hoc, jangan sampai ada Permenko kena oranye itu nanti itu gitu ya. Baju tulisan KPK itu nanti baju oranye tulisan KPK, karena Permenko tuh nggak ada gitu. Kurangi aja jabatan itu benar-benar koordinator gitu ya, menteri senior ini gitu ya. Nah, terus tadi di Pemda, di departemen itu 3 eselon terbawah itu pegawai kontrak. Logikanya begini. Kita ambil contoh deh, kita kasih nama McDonald. McDonald hamburger ini, burger barn deliver tuh yang cuman begini, terus apa yang pesan apa Pak? Oke, pecah-pecah coklat gitu, terus dia ke belakang, terus yang di belakang ini burgernya digini ke depan kasih gitu ya. Itu anggap UMR sekarang 4 juta gitu ya. Dia gajinya UMR. Maka kalau setahun kemudian dia masih kerja, gajinya minimum naik 10%, jadi 4,4. Kemudian tahun depan lagi dia masih kerja, naik lagi 10%, hampir 5 juta. Kemudian tahun ketiga dia naik lagi, jadi hampir 5,5 juta. Pasti tahun keempat udah nggak dikerjain lagi, kontraknya selesai. Karena kalau dia 7 tahun, itu gaji dia 8 juta, harga burgernya berapa? Karena itu di kontrak ganti. Nah, dari antara orang yang the best boleh jadi supervisor, jadi ini. Ini juga sama. Office boy, orang 3 level ke 4 level ke bawah itu kontrak aja, 3-4 tahun. Sehingga begitu mereka pindah ke swasta. Kalau swasta dimudahkan, printing money, sektor UKM banyak ini mereka pindah sendiri. Sehingga di sini jangan elitisnya doang, tinggal kepalanya saja. Itu ringkes. Departemennya ringkes. Selain uang negara tidak besar. Tidak ada beban ya? Tidak ada beban yang harus APBN ya? Iya, bayangin dia kerja 15 tahun gajinya 20 juta tapi cuma office boy doang kan. Ya itu sebuah ilustrasi saja. Emang nggak sederhana menebas itu. Tapi pelan-pelan kita akan lakukan sehingga departemennya berkurang, ininya memendek. Gitu. Itu salah satu strategi. Saya nggak tahu nanti presiden lain calonnya strateginya apa, itu kan bosnya. Efisiensi ya kementerian. Sama juga dengan mengefisiensi BUMN. Jadi BUMN-nya diperkecil juga, disederhanakan ya. Di merger atau beberapa. Di IPO-kan, dipublikkan. Ini di merger. Jadi ringkas gitu. Kalau menurut Pak Mardigu, yang idealnya itu BUMN kalau diperkecil tinggal berapa? Keuangan harus ada. Ya, terus Pertamina harus ada. PLN harus ada. Airline harus ada. Perkebunan pertanian harus ada. Basicnya itu. Udah.
Sisanya mau Wijaya Karya, karya itu swasta juga bisa, bener nggak? Karena itu beban ya bagi APBN. Beban di APBN. Nah ini yang menarik. Nah ini menarik gini. Ini menarik sekali. Ini harus dibuka. Kalau tadi speak up adalah sisi pribadi, kita mau speak up mungkin agak sedikit ke arah pemerintah gitu. Speak up tuh begini. Hutang negara itu masuk ke dalam APBN setiap Agustus dilaporkan. Tapi hutang BUMN tidak dimasukkan. Oke. Kenapa tidak dimasukkan? Karena dia masuk undang-undang PT. Saya langsung bilang, ini menteri gak salah nih masuk, kok ngaku bahwa ini masuk undang-undang PT. Kenapa? Karena kalau di bawah kementerian, buktinya pakai APBN tuh Garuda dikasih 17 triliun, ini dikasih APBN. Jadi kalau PLN ini kok APBN yang nanggung, sementara harusnya hutang ini juga ditanggung oleh APBN, ditulis. Itu akan kaget kita karena hutang APBN plus hutang BUMN masuk. Kaget kita ngelihat angkanya. Iya, kelihatan betul di situ betapa besar. Karena di bawah departemen. Iya, oke. Tapi kalau ini tidak, di bawah kementerian. Kalau ini tidak di bawah kementerian, memang pakai undang-undang PT. Iya. Kalau undang-undang PT direksinya bisa dipenjara kalau dia melakukan tindakan itu, iya kan? Iya. Nah ini yang kalau kita lakukan itu, ini terjadi ya perubahan yang positif harusnya, sehingga utang BUMN tidak masuk ke APBN. Sekarang ini lucu, memang tidak dicatat, tapi harusnya dicatat. Karena buktinya kok kemarin nyetor 17 triliun, ini ruginya PLN disetor, ruginya dan yang saya sebel tuh kalau setoran subsidi, ini gue sebel nih ya, sorry pegawai BUMN, pegawai negara subsidi atau negara injek itu masuknya pendapatan. Jadi tahu rekeningnya bisa plus, bisa dapat tantian, kurang ajar gue. Jadi sah tantiamnya. Tantiamnya itu besar banget itu. Iya, masalahnya karena gue bukan komut sih, makanya gue ngomong jadi. Iya, itu besar banget. Tapi itu nggak kena KPK lah, itu memang itu. Cuman pembukaannya digeser, subsidi jadi pendapatan sih lucu juga, bener nggak? Ya. Jadi kalau menurut Pak Mardigu, ini kan tadi ngomong tentang BUMN, itu banyak permasalahan di dalamnya sehingga terjadi korupsian atau paling tidak fraud. Penyalahgunaan lah. Penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan. Sehingga kita lihat banyak kejadian-kejadian tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN kita. Sangat. Pengalaman Pak Mardigu, apanya sih yang harus diperbaiki? Tata kelolanya atau orang yang ditempatkan di situ yang harus punya integritas kuat? Taruh 1.000 orang yang biasa tinggal di Tanjung Priuk, di mana itu ya, ke Singapura. Nggak berani ngeludah sembarangan, nggak berani buang sampah sembarangan, benar. Sekarang kita balik. Taruh orang Singapura ke Indonesia, mulai ngeludah sembarangan, udah sesederhana itulah. Berarti sistemnya ya? Sistemnya. Sistemnya. Tata kelolanya. Bukan orangnya. Jadi Pak Mardigu yakin kalau sistemnya, tata kelolanya itu diperbaiki dan memperkecil atau bahkan meniadakan potensi korupsinya, maka orang brengsek datang masuk di situ, dia tidak akan juga melakukan korupsi. Pasti ya? Pasti. Itu sama menurut Pak Mardigu? Semua orang dengan latar belakang agama, dengan latar suku, dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang ekonomi, masuk akabri, keluar sama, bener nggak? Oke. Ini beragam waktu awalnya, begitu digojol di Bukit Tidar keluar sama semua gitu. Ya itu. Berarti sistemnya, value organisasinya ya.